Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang akan saya buat dengan judul Budaya Politik Dinasti Banten dan Kota Bontang. Nah, Kota Bontang ini sendiri adalah kota di Kalimantan Timur. Kenapa saya mengambil budaya politik dinasti Banten dan Kota Bontang? Karena Banten dan Kota Bontang merupakan provinsi eh, dua terbesar politik dinasti di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai politik dinasti di Kota Bontang dan juga Banten, sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana budaya politik. Nah, budaya politik saya mengambil pendapat dari Sidney Perba. Budaya politik merupakan suatu sistem kepercayaan empirik, nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi, simbol-simbol ekspresif di mana tindakan politik itu dilakukan. Jadi menurut Sidney Perba adalah budaya politik itu kepercayaan yang bersifat nyata yang dilakukan melalui situasi dan simbol-simbol untuk melihat si politik itu sendiri. Nah, budaya politik itu terdapat budaya politik tiga macam. Yang pertama adalah budaya politik parokial, di mana budaya politik parokial ini budaya politik yang masyarakatnya itu tingkat partisipasinya akan politik itu rendah. Jadi biasanya budaya politik parokial ini ada di tengah masyarakat yang terpencil atau pedesaan. Yang kedua adalah budaya politik subjek. Nah, budaya politik subjek di sini adalah masyarakatnya itu sudah memiliki tingkat ekonomi dan sosialnya yang cukup membaik, tapi tingkat partisipasi masyarakat terhadap politik itu masih rendah. Jadi masyarakat itu hanya terlibat dalam proses input saja tanpa ikut serta dalam proses selanjutnya, kayak misalkan mengkritik atau memberi solusi dari kebijakan-kebijakan yang akan diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah budaya politik partisipan, di mana masyarakat itu tingkat partisipasi masyarakat terhadap politik itu cukup tinggi, di mana masyarakat itu aktif dalam dunia politik dan memberikan pendapat atau masukan terkait apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk masyarakat. Selanjutnya adalah teori yang akan saya ambil dari makalah ini, teori dari Robert Endi Jaweng. Jadi Robert Endi Jaweng merupakan ketua koordinasi pemerintahan daerah, di mana teori ini adalah teori model dinasti. Jadi model dinasti politik menurut Robert Endi Jaweng itu ada 3. Yang pertama itu model dinasti politik regenerasi atau arisan keluarga, di mana model budaya politik dinasti politik regenerasi atau arisan keluarga ini merupakan budaya yang turun-temurun karena hubungan darah, kayak misalkan bapak, ibu, dan anak. Nah, yang kedua itu model dinasti politik lintas kamar. Jadi model dinasti politik lintas kamar ini adalah model dinasti di mana bukan hanya satu kamar, yaitu satu kamar itu kayak misalkan ayah, ibu, dan anak, tapi melainkan ada kamar selanjutnya, kayak misalkan ada ayah, ibu, dan anak, tapi cucunya, bibinya, pamannya yang ikut serta dalam dinasti politik. Yang ketiga itu ada model dinasti politik lintas daerah, di mana model dinasti politik lintas daerah ini dinasti tercipta bukan hanya menguasai satu daerah saja, melainkan juga menguasai daerah lain. Nah, hasil yang saya dapat ada mengenai budaya politik dinasti dalam studi perbandingan adalah antara Banten dan Kota Bontang memiliki 3 aspek. Yang pertama, model budaya politik. Yang kedua adalah budaya politik masyarakat. Yang ketiga adalah penyebaran dinasti. Nah, model Banten dan Kota Bontang. Nah, Banten itu dinasti politiknya dimulai dari TB Hasan Sohib, di mana TB Hasan Sohib ini merupakan orang yang berpengaruh di Banten
sebelum adanya reformasi dan desentralisasi yang menciptakan dinasti politik itu sendiri yang dilanjutkan oleh Haja Ratu Atut Khosia. Sedangkan di Kota Bontang dinasti politik itu dimulai dari Andi Faisal Hasdam yang diturunkan melalui Neni Murnayani. Jadi Andi Faisal Hasdam ini merupakan wali kota di Kota Bontang yang kemudian dua periode yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya. Nah, selanjutnya adalah model budaya politiknya. Nah, dari model budaya politik yang ada di Banten itu merupakan model politik dinasti lintas kamar, di mana dinasti politik di Banten itu tercipta bukan hanya antara ibu, bapak, dan anak, melainkan juga ada sepupu, cucu, bibi, paman. Jadi semuanya ikut serta untuk mempertahankan si dinasti itu sendiri. Bahkan dinasti ini menyebar hampir di seluruh Banten, yaitu ada di Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, Cilegon, dan Tangerang, karena lintas kamar tersebut menciptakan penyebaran yang luas. Yang kedua, sedangkan model politik dinasti politik di Kota Bontang adalah model dinasti politik kekeluargaan atau arisan, di mana Andi Faisal Hasdam ini menciptakan dinasti politik hanya pada keturunan saja, yaitu antara dirinya, istrinya, dan anaknya. Yang kedua adalah budaya politik masyarakatnya. Jadi kenapa saya mengambil budaya politik masyarakat? Karena dinasti politik itu akan bertahan ketika budaya politik masyarakatnya seperti apa gitu. Nah, budaya politik di Banten itu adalah budaya politik subjek. Meskipun demikian, sebenarnya budaya politik di Banten itu sebagian besar di kota-kota kecil itu masih parokial karena masyarakatnya belum mengerti politik sama sekali. Tapi kebanyakan dari mereka itu berbudaya politik subjek, di mana masyarakat Banten itu hanya ikut serta dalam proses inputnya saja, dan proses inputnya saja pun masyarakatnya bersifat pragmatis, di mana mereka hanya memilih ketika calon dari kepala daerah tersebut memberikan berupa barang atau uang. Sedangkan budaya politik masyarakat di Kota Bontang adalah budaya politik partisipan. Ini yang menarik. Bagaimana bisa dinasti politik ada pada budaya masyarakat yang partisipan. Jadi budaya politik partisipan itu budaya sendiri kan kepercayaan. Nah, dari kepercayaan masyarakat ini, masyarakat Bontang itu percaya karena keluarga dari Andi Faisal Hasdam ini memberi dampak baik terhadap Kota Bontang itu sendiri. Jadi kenapa disebut budaya politik partisipan, di mana masyarakat itu bukan hanya menilai pemerintahan yang dilakukan oleh dinasti politik di Kota Bontang ini serta merta proses inputnya saja, tapi mereka juga memberi masukan dan kritikan terhadap pemerintahannya, di mana masukan dan kritikannya itu baik karena mereka melihat keluarga dinasti politik ini membangun kotanya dengan baik, dengan terbukti sebagian besar pemerintahan yang dijalankan oleh politik dinasti ini cenderung pada pemerintahan yang baik dengan prestasi-prestasi yang diterima Kota Bontang ini sendiri. Yang ketiga adalah penyebaran dinasti, di mana penyebaran dinasti politik di Banten itu menyeluruh karena satu hal, yaitu modelnya itu sendiri, yaitu lintas kamar, di mana daerah satu dikuasai oleh keluarga ini, daerah satunya lagi dikuasai oleh daerah ini, tetapi mereka masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Yang sedangkan di Kota Bontang penyebarannya itu
tidak begitu signifikan karena hanya dari modelnya saja hanya berkutik pada ayah, ibu dan anaknya, dan ayahnya ini sebagai wali kota, ibunya meneruskan wali kota kembali, sedangkan anaknya menjadi wakil DPR di kota tersebut. Jadi hanya lingkup wilayah saja, sedangkan di Banten itu mencakup seluruh provinsi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dinasti politik bertahan di negara demokrasi? Yang pertama adalah UU Pemda tahun 2004 tentang kebebasan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemilu. Nah, kenapa saya mencantumkan ini? Yang pertama, kebebasan melaksanakan pemilu. Nah, dinasti politik itu, dalam dunia politik pasti ada partai politik dan rekrutmen politik segala macam untuk melakukan pemilu. Ketika pemerintahan daerah dibebaskan untuk melakukan hal tersebut, maka cenderung kemungkinan untuk melakukan dinasti politik ini sendiri. Kayak misalkan karena mereka baik Bontang maupun Banten itu menciptakan dinasti politik karena mereka selain menguasai politik, mereka juga menguasai segi ekonomi. Nah, dengan segi ekonomi akan memperluas dinasti tersebut, apalagi di tingkat masyarakat di Banten karena pragmatis dan hanya melihat calon yang menerima uang. Jadi besar kemungkinannya si pemerintahan daerah itu bisa memonopoli daerahnya untuk menciptakan dinasti politik itu sendiri. Yang kedua adalah adanya kekuasaan oleh sekelompok orang yang menguasai sumber daya dan politik di daerah. Hal ini juga seperti yang saya sebutkan tadi, di mana baik itu Banten maupun Kota Bontang, ternyata budaya politik yang diciptakan itu adalah orang yang berpengaruh dalam segi politik dan juga ekonomi. Jadi orang-orang yang menciptakan politik dinasti ini cenderung mempunyai kekuasaan terkait dengan politik dan sumber daya. Yang ketiga adalah budaya kepercayaan masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana bisa gitu di negara demokrasi itu sendiri ada dinasti politik yang sebenarnya tidak menciptakan demokratisasi itu sendiri. Jadi karena budaya politik di masyarakat itu sendiri, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu kuat, jadi yang satu di Banten itu cenderung lebih fasib karena tidak peduli apa yang akan dilakukan pemerintah, sedangkan di Kota Bontang memiliki kepercayaan karena mereka menganggap dengan dinasti politik ini yang memerintah itu kondisi Kota Bontang itu lebih baik. Yang keempat adalah terbentuk dari orang-orang yang punya pengaruh kuat bagi daerahnya. Jadi baik Bontang maupun Banten itu sebelum adanya demokratisasi di Indonesia itu dua dinasti ini tuh sebelumnya sudah mempunyai pengaruh yang kuat di daerahnya pada masa Orde Baru, apalagi di Banten. Jadi TB Hasan Sohib ini merupakan orang yang berpengaruh di Banten karena dulunya sebelum masa reformasi beliau orang yang mengawasi atau diberi kepercayaan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengawasi daerah yang ada di Banten. Yang terakhir adalah budaya dan tingkat partisipasi masyarakat. Jadi tingkat partisipasi masyarakat juga akan politik juga mempengaruhi kenapa dinasti politik itu masih ada di negara demokrasi, di mana tingkat partisipasi masyarakat akan politik ini hanya cenderung pada kepercayaan, apalagi di Banten karena tidak melihat kinerja dari para pemerintah daerahnya. Kesimpulannya adalah
Menurut saya, dinasti politik yang ada di Banten itu cenderung lebih lebih buruk karena mereka didukung dengan masyarakat yang tidak begitu aktif dalam politik, yang menciptakan kekuasaan penuh terhadap daerah tersebut, yang kemudian akan menciptakan nepotisme, korupsi, dan terbukti pada saat adik dari Haja Ratu Atut Khosyah dan Haja Ratu Atut Khosyahnya tersebut dipenjara karena kasus korupsi. Yang kedua, sedangkan di kota Bontang itu cenderung pada budaya politik dinasti yang lebih baik karena meskipun tidak ada demokratisasi di daerah tersebut, tapi tingkat partisipasi masyarakat akan politik itu lebih baik daripada di Banten, dan melihat kinerja dari pemerintahan eh, politik dinasti tersebut yang dinilai baik dan mampu menciptakan pemerintahan yang mempunyai prestasi-prestasi yang lebih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan, berikan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.